Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Boleh semua lambaikan tangannya, shalom. Haleluya, luar biasa. Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang baik, amin. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya dalam hidup kita. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya mau kita semua ambil waktu sejenak untuk kita saat teduh. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur kami bagimu ya Bapa yang baik. Kami mau naikkan ucapan syukur, ucapan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau begitu baik di dalam hidup kami ya Bapa. Biarlah segenap hati kami Tuhan menaikkan syukur padamu. Dengan segenap hati kami mau nyatakan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Kita mau nyatakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri.
Benar ya Tuhan, syukur hanya bagimu saja ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada sore yang indah ini Tuhan, kami berkumpul itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, kami mau siapkan hati kami, tubuh, roh dan jiwa kami untuk kami mau mempersembahkan yang terbaik hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mau bersorak-sorai, kami mau memuji Engkau. Mari anak-anak Tuhan yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya undang seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan syukur kita bagi Tuhan. Kita mau nyatakan sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Haleluya. Mari semua bertepuk tangan, bersorak-sorai bagi Tuhan. Bersama-sama katakan bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat puji
Sebelum semuanya duduk bersama-sama sorakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan menyembah Tuhan. Mari kita berikan sikap yang terbaik di hadapan Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Inilah pengakuan kami kepadamu ya Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada. Dengan apa kan ku balas? Haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus.
selamanya. Haleluya Tuhan, kami naikkan syukur hanya bagimu, hanya bagimu Yesuslah Tuhan, kami bersyukur. Engkau yang terbaik di dalam hidup kami. Kami angkat pujian, kami muliakan namamu Yesus Tuhan, Kau yang termulia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Segenap jiwa kami berserah hanya padamu Tuhan. Engkau yang memenuhi kami, Kau yang mengurapi kami. Bapa yang baik, kami bersyukur. Mari angkat setiap pujian bagi Tuhan. Mari naikkan syukur bagi Bapa kita yang baik. Haleluya, kami sembah Tuhan, kami sembah Yesus, sebab Kau yang layak, Kau yang layak terima pujian. Haleluya, glory haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan, kami berserah. Engkau yang termanis, Engkau yang termulia, Kau yang berkuasa atas hidup kami ya Tuhan. Bertatalah Kau Bapa di setiap hati kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di tempat yang tertinggi kami mengangkat tangan kami. Ajaib Kau Tuhan, agung namamu ya Bapa. Glory haleluya, glory haleluya. Oh, Engkau yang terbaik, Engkau yang terbaik, Kau segalanya. Anugerah-Mu anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu yang berkekuatan bagiku.
bagiku. Ya Tuhan, kita terus masuk dalam sikap worship dan sikap doa di tempat ini. Oh, terima kasih, oh Yesus, kami bawa Tuhan korban syukur kami. Oh, terimalah persembahan kami pada hari ini. Oh, mari terus angkat suara, angkat pujian. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sikara basanda. Syukur, pujian, bawa pengagungan-Mu dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap hati kami, ya Tuhan. Tuhan Kau yang terbaik. Kuasa-Mu Tuhan tercurahlah atas umat-Mu. Mari curahkan Tuhan. Oh, basahi kami. Oh, yang haus dipuaskan. Ya yang lapar dikenyangkan. Terima kasih. Oh, rabasandara kasih-Mu, kasih yang indah, kasih yang suci.
bara bara. Sandarala baba baba bara 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 bara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Katakan anugerah-Mu. Itu yang berlaku Tuhan. Anugerah-Mu Yesus, semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatanku. Mari akui anugerah-Mu. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Lebih lagi, mari angkat kedua tanganmu, katakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, yes. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Oh amin. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kita berikan yang paling meriah tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, yes. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Mari sekali lagi kita berikan penghormatan yang paling meriah bagi Allah kita. Tuhan, ini yang bisa kami bawa kepadamu sore hari ini. Kami percaya Kau Allah yang lebih mengenal kami di dalam hati kami. Kau tidak memandang kami dari segi lahiriah. Engkau tahu siapa kami, Kau mengenal kami. Dan Tuhan, hari ini kami rindukan kami dekat dengan Bapa. Dan kami katakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
datanglah kerajaan-Mu itu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan di bumi seperti di surga. Jadi Tuhan. Izinkan kami mengalami perjumpaan dengan Engkau dengan cara yang sangat sederhana. Perjumpaan yang akan mengubahkan kami. Dan setiap kalinya kami membawa kekuatan baru, kemampuan baru, kebisaan yang baru. Dan barang siapa yang datang kepada-Mu Tuhan dengan beban berat, pasti Tuhan akan beri kelepasan, kelegaan. Tuhan Kau baik. Dan hari ini kami merayakan kasih Allah. Kami selebrasi kasih Allah dengan datang ke tempat ini. Hati yang penuh kegirangan, kaki yang penuh daripada kerelaan, tangan yang diangkat untuk naikkan syukur kepadamu, mulut yang mengucapkan kata-kata pujian pengagungan bagimu, bibir yang mengeluh-elukan namamu. Oh haleluya. Irabazale Sarabazale Glory bagimu. Glory bagimu. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak. Giaralah basandara bara basanda. Giaralah basanda. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yes Lord, thank you. Dan teruskanlah berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami ini. Berkat-Mu akan berlaku bagi kami hari ini, dan kami akan melihat nyata kuasa-Mu besok sepanjang 1 minggu ke depan. Dan biarlah Engkau membukakan perkataan firman-Mu kepada setiap kami saat ini, tak terkecuali bagi yang datang dengan kondisi hati yang bimbang. Engkau hapuskan segala keraguan-raguan Tuhan. Tancapkan firman-Mu Tuhan dalam hati ini. Tuhan, siapapun yang datang kepadamu pasti dikuatkan. Dan Engkau mengizinkan kami berjalan dari satu anugerah ke anugerah berikutnya. Di dalam Tuhan, iman boleh bangkit dari yang kerdil menjadi raksasa. Di dalam Tuhan, umatnya boleh berjalan dari satu glory kepada glory yang lain yang lebih tinggi lagi. Ini yang kami yakini Tuhan, ini yang kami tahu. Dan biarlah jemaat Stomo Tower yang sederhana ini pada sore pasti mengalaminya sepanjang tahun ini. Terpujilah namamu, buktikan kuasamu nyata, karena kami mengasihimu Tuhan. Roh Kudus, Kau mengurapi setiap anak-anak-Mu di tempat ini, memampukan kami mendengar, mengerti, menangkap pesan-pesan pribadi khusus dan istimewa. Dan Roh Kudus, saat ini pemberitaan daripada firman-Mu, Engkaulah yang memberkati dan mengurapinya berlimpah-limpah. Terpujilah namamu Allah, Bapa kami. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amen, amen. Shalom, kasih-kasih Tuhan. Apa kabarnya kira-kira? Haleluya. Senang sekali mendengar suara ibu-ibu, luar biasa. Wah saudara, saya yang malah diberkati. Amin saudara. Nah, masuklah kita ke minggu pertama bulan apa ini saudara?
Februari dan bulan baru, tema baru. Coba kita lihat kira-kira begini yang Tuhan berikan buat gereja kita. Koneksi ilahi membawa kesatuan. Nah, mungkin kata kesatuan terkesan kata yang ideologis. Oh, ini pasti ada hubungan dengan bangsa negara ataupun kesatuan dalam organisasi atau satu tim. Ya saudara, tapi kesatuan yang kita bahas ini, yang kita renungkan ini memiliki juga sisi sangat praktisnya sehingga bisa kita terapkan secara sehari-hari dalam hidup kita dan pasti diberkati. Kenapa? Karena Tuhan telah memberikan kepada manusia pewahyuan firman-Nya bahwa barang siapa, yaitu umat Tuhan, orang percaya, yang bisa menerapkan hidup rukun, maka pengurapannya Tuhan, kuat kuasanya Tuhan, otoritasnya itu akan mengalir bagaikan dari kepala Harun, dari janggut ke jubahnya turun. Dan Tuhan berfirman, kesanalah dia akan memerintahkan berkat-berkatnya yang berlimpah. Itu firman Tuhan. Jadi saudara, kita sedikit membongkar ya cara pandang kita. Karena bagi kita yang masuk akal itu adalah, oh aku harus berupaya kerja supaya aku mengejar berkat. Tapi firman Tuhan tadi yang kita sebut mengatakan, no, terbalik. Ada level yang lebih baik, lebih tinggi lagi. Yaitu biarlah berkat itu yang mengejar kita. Yang setuju katakan amin. Dan untuk itu, mari kita harus buktikan kepada Tuhan, kita bisa hidup rukun bersama. Yang mau berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Nah, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri ketika dia berdoa terakhir sekali untuk semua followernya. Follower by the way itu adalah pengikut, yaitu murid-murid ya saudara ya, bukan follower YouTube atau apa ya saudara ya. Demikian saudara, dia katakan, supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, kasih-kasih Tuhan, kalau kita dengar ataupun kita baca, kadang-kadang kita nggak nangkap. Kita nggak nangkap maksudnya bagaimana. Jadi saudara, kadang-kadang ada orang tulis novel, cerita, kita baca nggak ngerti. Begitu dibuat jadi film, baru kita, oh begitu. Sekarang aku ngerti. Jadi saudara, kita berikan ilustrasi. Pernahkah saudara di rumah, satu hari saudara mau jumpai mama atau bapak, tiba-tiba saudara melihat orang tua saudara sedang sendiri berdoa. Dalam keadaan dari ekspresinya sangat terdesak. Mungkin ada di antara kita yang pernah melihat seperti itu, entah mama, entah bapak. Dan saudara, justru doa-doa seperti itulah yang kemudian mendatangkan berkat bagi kita anak-anak orang tua kita. Amin saudara. Nah saudara, saya pernah mengalami seperti itu. Yaitu saya mau ngomong sama ayah saya, lantas saya langsung aja, Pak, langsung buka kamar, buka pintu kamar. Dan ternyata ayah saya sedang guncang saudara. Duduk di pinggir daripada tempat tidurnya, dia sedang berdoa. Dan dari ekspresi yang bisa kita lihat, dia dalam kondisi yang sangat amat terdesak. Saya pun maklum, kenapa saudara? Karena pada hari itu, dia baru mendengar kabar. Burunya satu-satunya baru meninggal. Saudara, kalau saya boleh ambil contoh-contoh itu, seperti itulah posisi Tuhan Yesus pada saat dia mengucapkan ini. Supaya mereka semua menjadi satu.
ada suatu top urgensi. Kiranya mereka menjadi satu. Dan mari kita lihat saudara, ada 4 hal yang saya tangkap dan saya mau bagikan dari ayat ini. Yang pertama dikatakan di situ, supaya mereka. Saudara, Tuhan sangat merindukan, menginginkan. Jadi begini saudara, kalau Tuhan menginginkan sesuatu, apakah saudara juga menginginkan itu? Kalau Tuhan menginginkan sesuatu, dan kemudian engkau tidak ingin yang dia inginkan itu, berarti perhatikan saudara, dia bukan Tuhan bagimu. Yang mengerti katakan amin. Karena kalau dia Tuhan bagimu, engkau tunduk dan menyembah dan patuh kepadanya. Tuhan adalah pribadi yang bukan level sahabat yang bisa kita nego bertawar-tawar. Yang kedua saudara, sama seperti engkau, dia katakan. Setelah dikasih Tuhan, kadang kala kita itu ingin sesama kita, apakah suami, istri, anak, kolega, kita ingin dia sama dengan kita. Ada kalanya bisa, ada kalanya sulit sekali. Ada kalanya saudara, sampai kapanpun rasanya bapak yang satu ini bagaikan saya air, dia minyak, atau dia air, saya minyak. Gak bisa menyatu. Tapi saudara, sekalipun kita tidak bisa sama seleranya, sama maunya apa, pertanyaannya, apakah kita bisa tetap bersama? Yang mengerti katakan amin. Apakah ketika kita bertahun-tahun jalan sama satu ini, gak bisa, dia maunya ke sana, saya maunya ke sini. Kalau saya pergi tugas ke Jakarta, selalu sama kolega lain. Selalu saudara, dia maunya ke sana, saya maunya ke sini. Pertanyaannya sekali lagi, sekalipun kita tidak bisa sama, apakah saudara bisa berjuang untuk tetap bersama? Dan ini berlaku untuk setiap pernikahan yang ada di gereja ini, GBI Tomotawa. Yang setuju katakan amin. Amin. Tidak ada tawar-menawar. Beranikah kita hari ini sekali lagi komitmen ulang bahwa sepanjang kalau saudara menikah sampai nafas akhir hidup saudara, saudara tetap sama. Yang mau katakan amin, yang mau berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya, sama-sama katakan, kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, yes, sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Yang berikut, agar mereka juga di dalam kita. Nah ini saudara, kalau saudara seperti yang sudah kita renungkan bulan lalu, kalau saudara bergaul, pasti ada kalanya saudara ingin jumpa kenalan saudara, teman saudara. Nah saudara, Anda bisa berlama-lama. Mungkin saudara ketika ngobrol, ya kan, ketemu ngobrolnya yang basa-basi. Gimana cuaca? Gimana lalu lintas? Masuk obrolannya ke topik-topik yang hangat. Lalu bisa saja, coba perhatikan. Setelah 5 menit ngobrol, habis bahan ngomongan. Berdiam sebentar, vakum. Dan kemudian ketika vakum, rasanya seperti canggung. Tapi saudara, apakah saudara ketika sudah vakum langsung saudara, oke lah ya bro, sampai ketemu? Yang saya tahu biasanya, walaupun saudara lagi nggak punya topik untuk dibahas, tunggu sebentar, pasti muncul topik baru untuk dibahas. Oh iya, ini ada topik. Dibahas. Tengok jam, rupanya sudah 1,5 jam berbicara. Kalau tidak berhenti di situ, maka apa yang terjadi? Sampai sore udah jam pulang pun masih belum pulang-pulang.
Maka harus di-cut. Wah, ini kita kalau lanjut terus kelamaan. Tidakkah saudara melihat Tuhan pun rindu Anda seperti itu dengan Dia? Jadi saudara, janganlah kita pula datang kepada Tuhan, A, B, sampaikan. Itu apa lagi ya? Udahlah. Tangkap isi hati Tuhan. Kalau engkau dan sesama, bagaimana dengan ibu-ibu? Benar seperti itu, kalau ketemu dengan, mohon maaf, edaknya atau siapa, bisa lama kan? Bisa lama kan? Nggak lihat waktu lagi kan? Bisa bablas kan? Tuhan pun rindu digitukan. Yang mengerti katakan amin. Tuhan rindu digitukan. Jangan Anda sepanjang hidup di bumi ini saudara nggak nangkap. Ternyata itu yang paling dia rindukan dari saya, yang belum pernah dia dapatkan. Biarlah sejak hari ini kita berubah, kita nangkap, kita mau bersekutu dengan Tuhan berlama-lama. Yang mau katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan dengan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, yang terakhir adalah dunia percaya. Nah itu saudara. Kalau kita bisa bersatu rukun, kita bisa bersekutu dengan Tuhan, semakin banyaklah campur tangan Tuhan dalam perjalanan kita sehari-hari. Ya saudara ya, ini harus yakin loh saudara. Ya saudara, kalau Anda rukun satu sama lain bisa mempertahankan dan Anda mau bersekutu dengan Tuhan, semakin banyak saya katakan tahun 2026 ini engkau mengalami campur tangan Tuhan di hari-hari dalam hidupmu. Saudara ambil, tangkap itu dan kunci dan biar menjadi kenyataan supaya kita di sini jangan bahas teori-teori kosong. Amin. Yang mau amennya lebih tegas lagi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Maka saudara, kita masuklah sekarang 1 Korintus 3 ayat 3. Dan ini saya mulai dengan statement seperti ini. Katanya rohani, ternyata, ayo katakan mungkin kepada kiri kan, katanya rohani, ternyata, jawab saudara. Jawabnya apa? Coba kita lihat dulu. Baca dulu, amin. 1 Korintus 3:3. Karena kamu masih manusia duniawi. Wah, Rasul Paulus saudara. Bisa juga dia main tembak. Kamu masih manusia duniawi. Bisa kayak gitu Pak, dia kan pendeta Pak, lebih dari pendeta. Bishop, lebih dari bishop, rasul. Main tembak aja. Bisa saudara, kamu masih manusia duniawi dia bilang. Coba kita lihat. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi. Dan bahkan kamu hidup secara manusiawi. Lanjut. Karena jika yang seorang berkata, aku golongan ini. Golongan Paulus. Dan yang satu katakan, dan yang lain berkata, aku dari golongan itu. Kita split aja. Gak cocok kita sama. Kamu jalan sana, saya jalan sini. Lihat apa kata Rasul Paulus. Kalau kita seperti itu dalam hubungan kita. Perhatikan baik. Dia katakan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang apa? Yang kagak rohani. Katakan bersama-sama, bukan rohani. Jadi saudara, jangan kita oleh rutinitas kita menunjukkan, saya rohani. Biarlah kita buktikan, amin saudara. Dan menurut Rasul Paulus bagaimana kita buktikan? Kita membuktikan hubungan kita baik-baik satu sama lain. Yang mengerti katakan amin. Hubungan kita baik-baik satu sama lain. Jadilah Tuhan memandang kita rohani. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Dan katakan sekali lagi pada kiri kanannya, kira-kira Anda rohani enggak ya?
Jawabnya dari apa? Bukan dari perkataan kita, tapi dari hubungan kita. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan sekali lagi. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini, yes, ku akui kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Dua ayat lagi, Galatia 5:19. Galatia 5:19, demikian dikatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Yang biru ini bacanya gini aja, dan seterusnya. Kembali ke yang warna hitam, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, jadi kita perhatikan ada 4 kategori ternyata. Yang pertama, imoralitas seksual. Yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Anak-anak muda, jangan sentuh lawan jenis. Apalagi sesama jenis ya maksudnya ya. Jangan sentuh. Itu bagaikan benang. Benang itu dari sini sampai sini. Kita pikir di sini, masih kudus. Sampai sana sudah kudis. Jangan kita sentuh di sini, amin. Dari ujung rambut ke atas kepala, baru kita bilang jangan. Masuklah teori-teori iblis. Begininya, begini. Lama-kelamaan engkau tidak punya rem untuk berhenti lagi. Anak-anak muda yang setuju katakan amin. Yang menjawab masih orang tua. Ayo anak-anak muda, mana suaranya? Oke, kita hitung berapa hal disebut imoralitas. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. 3. Berikutnya adalah okultisme, yaitu penyembahan berhala dan sihir. Di sini nggak ada ya? Nggak ada ya di sini? Coba cek dulu dompetnya, mana tahu ada pegangan. Nggak ada ya? Aman semua sini ya. Baik, coba nanti ibadah pagi Pak dicek, benar nggak? Udah kosong semua. Makanya saudara, ya Bu Tiarma ya, ketika didoakan gelepar-gelepar saudara. Kita pikir kenapa? Kita bilang, coba cek isi amplop dompetmu. Ternyata ada simpanan. Dia rupanya merantau, dititipkan ayahnya di dompetnya. Sering. Ada sahabat kami dulu ya, masuk akabri. Sekarang akmil namanya ya. Ya. Sebelum berangkat dititip ayahnya. Ini kau pegang nak, taruh di apamu bajumu. Supaya kau tahan. Apa yang terjadi saudara? Pergilah dia ke Magelang Pak ya. 3 bulan tak bisa tidur. Karena apa? Karena pegangannya. Akhirnya apa? Fisiknya drop, dipecat. Batal dia jadi jenderal saudara. Untungnya dia dipanggil Tuhan. Sekarang dia sudah jadi gembala yang menjangkau jiwa-jiwa di Dolok Sanggul. Untungnya saudara. Nah, untuk okultisme berapa disebut? Hanya 2, persembahan berhala dan sihir. Yang ketiga ini saudara. Yang ketiga adalah perpecahan. Coba dihitung berapa perpecahan. Kalah yang lain saudara. Imoralitas seksual kalah. Okultisme kalah. Perpecahan, coba kita baca ya. 1, 2, 3. Perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Gak bisa lagi saya hitung. Percederaan, roh pemecah, kedengkian. Makanya bagi Tuhan Yesus ini sangat problem. Dia tidak bisa melihat dalam waktu yang dekat
semua umat Tuhan ini bisa bersatu. Maka dia bawa doa ini kepada Bapaknya. Bapa, aku berdoa bermohon kepada, kiranya mereka bisa bersatu. Sudah kita sebut ya bulan lalu ya. Masa saudara gembala, saudara di satu tempat punya anak muda, lalu anak muda ini semakin diurapi, lalu dipersiapkan menjadi gembala. Makin berhasil saudara, akhirnya yang anak muda ini meminang anak daripada gembalanya. Ya, dipinangnya, nikah, udah. Terus dia menggembalakan, makin besar dampak daripada kontribusi daripada penggembalaan. Akhirnya apa? Akhirnya berselisih sama mertuanya. Kalau menurut Rasul Paulus, siapa yang rohani, siapa yang duniawi? Gembalanya atau jemaatnya? Buktikanlah dari hubungannya. Yang mengerti katakan amin. Amin saudara. Yang terakhir hedonisme. Coba kita hitung, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Memang disebut dan sebagainya, tapi yang disebut khusus hanya 2. Siapa pemenangnya untuk perbuatan daging? Siapa pemenangnya? Pemenangnya adalah perpecahan. Kalah semuanya. Mengerti saudara? Pemenang yang paling banyak problem dalam diri manusia bukan imoralitas, bukan okultisme, bukan hedonisme, tapi perpecahan. Bagaimana caranya kita bisa hidup rukun bersama? Bagaimana caranya berkat itu Tuhan perintahkan mengejar hidup kita? Coba kita lihat ayat yang terakhir, Galatia 5 ayat 24. Ayo kita baca sama-sama, yuk 1, 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan dagingnya. Ya saudara, coba diperhatikan kata ia telah. Nampak saudara? Huruf besar atau huruf kecil? Berarti siapa ini? Tuhan Yesus? Berarti siapa? Kita. Aku yang harus menyalibkan dagingku, saudara, amin. Aku yang harus menyalibkan dagingku. Segala egoisku, saudara. Mencari kepentingan diriku sendiri. Segala kenyamananku. Kalau kau gak setuju dengan kenyamananku, aku pergi saja atau kamu yang pergi. Kau harus akui aku. Kau harus tahu aku orang penting. Kau harus menghargai dan memperhitungkan aku. Kalau tidak, kau sana aku sini atau aku pergi aja. Saudara, menyalibkan daging menyalibkan diri kita tidak sulit. Kenapa? Tinggal letakkan aja tanganmu di salib itu, amin. Dan biarlah dipakukan. Masalahnya daging kita ini mengatakan, oh enak aja kok aku pula yang disalib. Jangan, gak mau aku. Sepanjang kita seperti itu, tak bisa kita hidup rukun bersama. Menyalibkan daging, jangan suruh orang lain, jangan suruh Tuhan. Dia katakan di situ, iya, orang yang adalah milik Kristus. Siapa sini milik Kristus? Tutup mata, angkat tangannya. Biar Tuhan melihat siapa di sini milik Kristus. Mari kita lebih lagi menyalibkan daging dalam hidup kita. Yang mau katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Masih ada pertanyaan? Pak, daging yang mana? Udah kita hitung tadi. 8 saudara. Untuk apa? Perpecahan. Salibkan itu, amin saudara. Hari ini mari ucapkan setelah saya ucapkan. Mari masuk dalam sikap doa, tutup mata. Katakan bersama dengan saya. Tuhan, aku mau menyalibkan daging, yaitu perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian. Tuhan tolong aku. Amin. Dan saudara lihat, kalau saudara genapi ini, Tuhan sudah janji loh saudara. Tuhan sudah janji. Sungguh alangkah baiknya bila umatku hidup rukun bersama. Bagaikan minyak kepala Harun dari janggut ke jubahnya turun. Embun berkat yang luar biasa dari bukit
Hermon ke Bukit Sion, kesanalah Tuhan akan perintahkan berkat-berkatnya. Biarlah mulai hari ini seterusnya sepanjang tahun 2026 kita akan menjadi saksi. Ya Bu ya, ya Pak ya. Berkat Tuhan diperintahkannya atas aku, mengejar aku. Bukan aku lagi yang mengejar-ngejar berkat Tuhan. Yang mau katakan amin? Berkatnya berkat ekonomi, yang mau katakan amin? Berkatnya berkat damai sejahtera di hati, katakan amin. Berkatnya berkat kesehatan tubuh, yang mau katakan amin. Berkat keluarga, yang mau katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Mari saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Katakan kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu. Tuhan, firman-Mu bagaikan benih yang tertabur, dan hari ini biarlah Tuhan benih itu tertanam jauh ke dalam lubuk kami, hati kami. Dan kami rindu hidup kami semua berbuah. Ini doa kami, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus bersama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Amin, haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita sembari kita mendengarkan warta sepekan dari gereja kita. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, firman yang telah kita dengar hari ini, bawalah pulang dan lakukan sebagai bukti iman kita akan firman-Nya. Saat ini bersama saya Cynthia Tambunan akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Berikut informasinya. Setiap minggu pertama, kita diingatkan kembali untuk mengambil bagian dalam pekerjaan misi yang sedang dilakukan oleh gereja kita, baik dalam doa, upaya, maupun dana. Apapun bagian kita, marilah kita beri yang terbaik, sehingga kabar baik boleh diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Doa pengerja yang dikhususkan untuk gembala dan pengerja akan diadakan besok pada hari Senin, tanggal 2 Februari 2026 pukul 19 WIB di GBI Rumah Persembahan. YSKI bekerja sama dengan PMI Kota Medan akan mengadakan aksi donor darah pada hari Selasa 3 Februari 2026 pukul 9 sampai 14 WIB di GBI Rumah Persembahan. Yuk donor darah, selain membuat tubuh kita sehat, dapat membantu sesama. Departemen KOM akan membuka kelas pengenalan akan firman Tuhan, yaitu KOM, Kehidupan Orientasi Melayani. Dan kali ini akan dibuka kelas KOM seri 100 online yang akan dimulai pada tanggal 3 Februari 2026 dan diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 18 sampai 20 WIB melalui aplikasi Zoom. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mendaftar KOM seri 100 online angkatan ke-1 tahun 2026 ini, silahkan scan QR Code atau dengan link pendaftaran ini. Dan kemudian akan dibuka juga kelas KOM 200 onsite yang akan dimulai tanggal 8 Februari 2026 pada pukul 18 sampai 20 WIB, diadakan setiap hari Minggu di GBI Rumah Persembahan, Ruang Tebu 3 dan 4.
Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mendaftar Komseri 200 Onsite Angkatan ke-1 tahun 2026 ini, silahkan scan QR Code atau dengan link pendaftaran ini. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Miss Mary Sipayung. Kelas Kom ini terbuka untuk umum. Mari hadir dalam ibadah doa malam yang diadakan pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2026 pukul 19 WIB di GBI Tabernacle of David. Seluruh gembala dan pengerja wajib mengikutinya dan terbuka untuk umum. Departemen Pernikahan akan membuka kelas bimbingan pranikah atau BPN. Kelas BPN akan dilaksanakan mulai tanggal 8 Februari sampai dengan 29 Maret 2026 setiap hari Minggu pukul 14 sampai 17 WIB di GBI Rumah Persembahan. Bagi pasangan yang akan menikah mulai dari bulan April sampai dengan Juni 2026 dapat mengisi formulir di ruang lokan GBI Rumah Persembahan pada hari dan jam kerja dengan persyaratan sebagai berikut. Departemen Musik membuka kesempatan bagi seluruh jemaat Tuhan untuk bergabung dengan tim pelayanan pujian penyembahan. Bagi saudara yang memiliki talenta dalam bernyanyi dan memainkan alat musik, mari ikuti audisi musisi atau singer yang akan diadakan pada hari Selasa 10 Februari 2026 pukul 18 WIB di GBI Rumah Persembahan. Jangan lupa, siapkan satu lagu tempo lambat dan satu lagu tempo cepat yang dikuasai dengan baik untuk dinyanyikan dan dimainkan. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor berikut ini, Bang Boni untuk musisi dan Kak Derta untuk singer. Audisi ini gratis dan terbuka untuk umum. Biarlah talenta kita dipakai untuk memuliakan Tuhan. Setiap jiwa punya pergumulan, ketakutan, keraguan, bahkan keterbatasan. Dengarlah suaranya. Dalam keheningan, di tengah pergumulan, Tuhan memanggil. Dan akan dibuka juga Kids Tamborin untuk anak-anak berusia 6-12 tahun yang diadakan mulai hari Minggu 8 Februari 2026 pukul 14.30 sampai 16 WIB di GBI Rumah Persembahan Ruang Kayu Manis. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Veronica di nomor berikut ini. Kids Tamborin ini gratis dan terbuka untuk umum. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Mazmur 73 ayat 1. Demikian warta tambahan yang dapat kami sampaikan, dan untuk pelayanan doa, pastoral, konseling atau informasi seputar pelayanan, Bapak Ibu dapat menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811 6158 889. Untuk informasi selengkapnya dapat scan QR Code berikut ini. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Kita bangkit Tuhan berdiri. Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan buat segala anugerah-Mu, kasih-Mu yang telah memberkati kami di sepanjang hari yang luar biasa ini, mulai dari pagi hari hingga saat sore hari ini Tuhan. Penyertaan dan campur tangan-Mu, urapan-Mu yang memberkati, menolong kami, memampukan kami untuk hidup sungguh-sungguh berkenan kepada-Mu. Firman-Mu yang telah ditaburkan hamba-Mu Tuhan, biar itu menguatkan hati kami, menguatkan mendorong hidup kami, untuk kami sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman-Mu, untuk menyatukan hati kami bersama-sama di tempat ini, menyerahkan hidup kami, tubuh jiwa roh kami, untuk kami persembahkan menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, Tuhan Roh Kudus, buat segalanya yang telah Engkau berikan yang terbaik dalam hidup kami, mulai hari ini dan seterusnya sepanjang tahun ini. Biarlah hidup kami penuh dengan segala kemenangan, hidup kami boleh berbuah-buah, membawa jiwa-jiwa baru yang lebih dan lebih lagi bagi kemuliaan-Mu, bagi perluasan kerajaan-Mu di tempat ini.
hamba-Mu yang telah Engkau pakai menjadi saluran berkat-Mu di sepanjang waktu yang berjalan sore hari ini. Tuhan, pakai lebih luar biasa lagi dalam pelayanan, dalam segala pekerjaan, dalam segala hubungan satu dengan yang lain, di dalam membawa umat-Mu di tempat ini, dalam hubungan keluarga, dalam segala apapun yang dikerjakan. Biarlah kiranya Tuhan rencana-Mu, visi misi yang datang daripada-Mu mengalir, memenuhi kehidupan hamba-Mu yang menjadi gembala di tempat ini. Berkati juga jemaat-Mu Tuhan, gereja-Mu yang merayakan akan segala kemenangan firman-Mu Tuhan di sepanjang minggu ini Tuhan, di seluruh dunia, di berbagai tempat dimanapun berada. Biarlah kena jiwa-jiwa baru ditambahkan, dilipat gandakan, sehingga kerajaan-Mu cepat atau lambat, lebih dan lebih lagi di sepanjang waktu yang ada, dimenangkan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini, biarlah kiranya berkat penyertaan dan perlindungan-Mu Tuhan ada di sepanjang perjalanan kami, sehingga kami boleh tiba di tempat kediaman kami masing-masing, membawa suasana damai sejahtera, sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi, sebelum kita pulang, terimalah kita berkat dari Tuhan. Bukalah hatimu, bukalah tanganmu, angkatlah hatimu ke sorga, dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih yang sempurna melalui anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus. Biarlah itu yang memberkati kita, menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara yang percaya dan diberkati, dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga